hanya sampai 10. Waktu saya hanya sampai 10.30 karena saya harus seminar PKL. Nah, hari ini saya mau menyampaikan 3 materi nanti akan saya sampaikan. Semoga bisa selesai dan kalau selesai saya izin 10.30 saya ikut seminar ya. Ya, jadi kuliahnya gini. Untuk yang RPL ini saya berhenti dulu habis ini. Habis 4 kali, kan saya sudah 4 kali bertemu ya. Tapi nanti ada praktek yang saya masih mengajar 1 kali pertemuan. Yaitu nanti setelah para mahasiswa masuk secara tatap muka. Minggu ke berapa? Ke-10 kalau nggak salah. Minggu ke berapa? Jadi nanti setelah tatap muka, saya akan masuk 1 kali lagi untuk belajar mengerjakan sama-sama dengan mahasiswa mengerjakan metode pengetesan kekerasan baja. Nggak tahu minggu keberapa masuknya tatap muka. Ada yang tahu? Minggu ke-13 sampai minggu 15 pokoknya. Ya udah, nanti minggu 13 saya masuk untuk kita belajar eh, metode kekerasan baja ya. Jadi nanti minggu ke-13 kita ketemu di lab bahan. Bisa dimengerti? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ya, jadi untuk hari ini saya akan memberikan materi dan saya akan minta izin 10.30 saya harus ikut seminar ya. Mudah-mudahan materi saya bisa diselesaikan. Oke, sekarang saya unggah materi saya. Share screen ya. Terus bisa itu. Mana nih kok nggak bisa nih? Minimize-nya mana ya? Minimize. Minimize-nya mana? Kok nggak ketemu? Exit full screen. Ah, ya. Share screen. Terus ini. Udah bisa melihat? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, ini saya akan menjelaskan mengenai uji kelayakan bangunan. Mungkin sebagian sudah saya jelaskan, sudah pernah saya bicarakan.
Tetapi ini saya ulangi lagi karena ini berhubungan dengan tes-tes yang akan kita lakukan. Ya, jadi kita misalnya menjadi pengelola bangunan, gedung terutama ya, kita harus melakukan uji kelayakan bangunan. Jadi zaman sekarang ini, terutama dengan ibu kota mau pindah ke IKN dan Jakarta bukan jadi ibu kota, ini banyak sekali bangunan-bangunan yang diperjualbelikan. Bahkan bangunan-bangunan apartemen 20 lantai, 30 lantai itu banyak diperjualbelikan di Jakarta. Kalau kamu ke agen-agen penjualan propertis, itu jual bangunan bukan rumah-rumah kecil aja. Rumah 6 lantai, rumah 5 lantai, 4 lantai itu banyak sekali ya. Bahkan apartemen-apartemen tinggi itu banyak diperjualbelikan. Jadi apakah kalian mengelola bangunan dari bangunan lama yang dibeli atau bangunan baru yang baru selesai dibangun, itu kita harus melakukan uji kelayakan. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Intinya itu uji kelayakan itu untuk mengetahui kondisi bangunannya, apakah bangunan itu layak atau enggak untuk kita fungsikan sesuai dengan peruntukannya. Ya. Untuk mengecek kelayakan bangunan, yang pertama kita harus melihat kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan adalah kondisi lingkungan di mana bangunan itu berada, yaitu apakah di tepi pantai yang rentan terhadap rentan terhadap air laut dan lingkungan yang bergaram dan sebagainya, itu biasanya kan merusak besi-besi ya. Apakah lingkungan yang mengandung fosfor itu juga sangat merusak. Fosfor, sulfur terutama itu sangat merusak besi karena dia menghasilkan karat ya. Atau bangunan-bangunan yang berada di daerah yang rawan gempa. Jadi misalnya kamu beli bangunan di pantai barat Sumatera seperti Padang, Bengkulu, atau di selatan Pulau Jawa di Jogja, Cilacap, atau di pantai selatan Jawa lah pokoknya, Pacitan, Sleman, dan sebagainya. Itu adalah daerah-daerah yang rawan gempa. Jadi kamu harus menguji apakah bangunan yang kamu kelola itu memenuhi kelayakannya untuk digunakan sebagaimana fungsinya. Ya, kondisi lingkungan itu maksudnya itu. Kemudian ada juga bangunan-bangunan yang tidak berada di tanah datar. Tanah di lingkungan bangunan itu tidak datar, tetapi berada di lereng. Itu juga harus dipastikan kestabilan lerengnya, apakah fondasinya itu berada di atas garis gulingnya dan sebagainya, itu harus dipertimbangkan. Kalau perlu pengamanan lereng, harus dilakukan pengamanan lereng dan seterusnya. Itu adalah uji kelayakan bangunan yang pertama dari kondisi lingkungan. Dan lain-lain, banyak sekali kondisi-kondisi lingkungan. Misalnya daerah yang rawan kerusuhan, mungkin kamu nggak boleh, kalau ada jendela-jendela kaca harus dikasih itu ya, lapisan tameng pelindung supaya kacanya nggak dilempar orang dan sebagainya gitu ya. Maksudnya kondisi lingkungan adalah itu. Jadi lingkungan di mana bangunan kita berada, yang bangunan yang menjadi pengelolaan kita itu harus aman. Apakah terhadap gempa atau bencana lainnya, tanah longsor, banjir, termasuk kerusuhan, lingkungan yang merusak seperti laut, tanah bersulfat, dan sebagainya. Itu harus kita cermati dan kita amankan bangunan kita dari kondisi-kondisi tersebut. Yang kedua adalah pengaruh kondisi tanah. Pengaruh
kondisi tanah ini sangat kompleks, dari tanah yang baik-baik saja sampai tanah yang bisa merupakan potensi bencana. Seperti kalau kamu punya mengelola bangunan di Palu sana, di mana tanahnya berpasir dan kalau terjadi gempa sering terjadi namanya likuifaksi. Kamu mungkin harus mengamankan apakah sekitar bangunannya digali dulu, dikasih dinding pengaman sehingga kalau terjadi likuifaksi yang kena dulu itu yang adalah dinding pengamannya. Artinya kalau terjadi likuifaksi, dinding pengamannya bisa mengamankan bangunan kamu dari keruntuhan. Ya, itu harus diamankan. Atau biasanya kalau geoteknik itu tanahnya cenderung miring, bangunan cenderung miring. Kayak Menara Saedah, tahu Menara Saedah yang di Gatot Subroto itu ya? Menara Saedah itu juga gitu. Bangunannya miring. Jadi dulu Menara Saedah itu awalnya baik-baik saja. Setelah melalui penggunaan yang lama, akhirnya diketahui bahwa gedung itu miring. Nah, itu harus diamankan. Gimana caranya supaya bisa ditempati secara layak, ya. Dan apabila sudah tidak layak, kayak Menara Saedah itu sudah tidak layak ya, maka orang meninggalkan menara itu kan, dan itu menunggu takdir aja itu Menara Saedah itu, karena tidak bisa digunakan, mungkin dijual juga susah ya. Ya itu harus dihitungkan. Banyak sekali faktor-faktor yang mengakibatkan bangunan tidak layak dari kondisi tanahnya. Ya, bisa juga bukan dari masalah teknis, yang masalah non teknis juga banyak terjadi. Misalnya yang sekarang lagi ramai itu adalah Hotel Sultan di Jakarta ya. Itu terjadi sengketa antara pemilik dengan pemerintah. Ya, pemiliknya mengklaim sudah mengeluarkan uang sekian, pemerintah karena merasa berhak meminta pemiliknya meninggalkan rumah. Jadi yang seperti itu harus dicermati. Selanjutnya adalah terjadinya bencana alam yang dapat merusak bangunan. Ya, ini banyak sekali bencana alam, terutama sekarang ini karena terjadi perubahan iklim, sering terjadi cuaca ekstrim yang mengakibatkan banjir dan termasuk juga dengan eksplorasi besar-besaran terhadap isi bumi, maka tekanan di dalam perut bumi itu menjadi besar. Akibatnya, dengan tekanan yang makin besar, pergerakan lempeng di dalam perut bumi itu makin aktif dan makin sering terjadi gempa. Makin sering terjadi gempa, makin sering terjadi gunung meletus dan sebagainya ya. Itu harus menjadi pengamatan apabila kamu mengelola bangunan. Material bangunan juga menjadi hal yang harus kita perhatikan. Ini yang lagi ramai ini adalah Masjid Al-Jabar. Ya. Masjid Al-Jabar itu pasti udah pernah ada yang ke sana ya. Ya, itu struktur utamanya adalah dari rangka baja yang sangat kuat ya. Saya pernah ke sana, saya masuk ke dalam itu saya melihat struktur bajanya sangat kuat. Tetapi itu pelindung penutupnya, partisinya itu adalah dari lembaran-lembaran fiber, di mana itu menurut saya tuh nggak akan lama umurnya karena dia fiber itu sangat rentan terhadap panas dan hujan. Ya, jadi kalau sekarang ini panasnya kencang sekali, mungkin fibernya sudah mulai ketas ya. Dan nanti kalau kena hujan tambah ketasnya tambah menjadi, dan biasanya itu perkiraan saya mungkin 5 tahun harus diganti semua itu fiber-fiber yang ada di Masjid Al-Jabar, termasuk
bangunan-bangunan kecil-kecil yang ada di sekitarnya itu ya. Ya, jadi memang sekarang lagi tren bangunan dari fiber, memang bentuknya indah, seperti Masjid Al-Jabar itu indah sekali, termasuk bangunan-bangunan yang di bawah itu sangat indah. Juga yang ada di Waduk Jati Gede, itu ada masjid yang dari fiber juga di sana, tetapi saya kira usianya biasanya tidak cukup lama ya, dibandingkan dengan material seperti beton atau baja, beton prategang atau yang lain ya. Jadi itu harus menjadi pertimbangan dalam menguji kelayakan bangunan kita. Selanjutnya perawatan bangunan ini sudah banyak kita bicarakan di Prodi TPPG. Jadi bagaimana kita merawat bangunan kita yang tidak memerlukan biaya yang tinggi, yang mudah dilakukan, tetapi tetap berfungsi dengan baik bangunannya. Serta usia bangunan ya. Pada umumnya bangunan kita ini untuk rumah itu didesain hanya sampai 50 tahun. Tapi kalau jembatan-jembatan yang menjadi tanda suatu kota atau landmark suatu kota, seperti Paspati, Jembatan Merah Putih, yang di Manado, Jembatan Barelang, dan sebagainya itu biasanya didesain sampai umur 50 tahun. 100 tahun maksud saya ya. Jadi bangunan-bangunan kita ini didesain sampai umur 50 tahun. Kayak kampus Polban ini kan berdiri tahun 82 ya. Jadi sudah 40 tahun lebih usianya bangunannya ya. Nah, kita juga sudah melihat banyak sekali kerusakan yang sudah harus diperbaiki, termasuk fungsi-fungsinya yang harus disesuaikan. Dalam melakukan pengujian kelayakan bangunan, kita perlu mengadakan pengamatan. Pentingnya melakukan pengamatan selalu menjadi indikasi awal dari kerusakan atau tidaknya pada permukaan seperti adanya retakan, rendutan, korosi, dan lain-lain ya. Ini harus menjadi pengamatan, dan kalau harus diperbaiki, misalnya terjadi rendutan, harus diperbaiki, berarti kan bisa dengan memperkuat struktur pendukungnya, apakah baloknya, ataukah pelatnya, ataukah komponen lainnya, maka perlu dilakukan yang nomor 2 yaitu pengujian. Jadi kalau misalnya kita mau memperbaiki suatu lantai bangunan gedung, kita perlu melakukan pengujian. Misalnya kuat tekannya kan kita tidak punya datanya. Misalnya kita punya gambarnya, dulu bangunan gedung ini dibangun dengan beton efaksensi sama dengan 40 MPa. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, efaksensi yang 40 MPa yang pada waktu bangunan itu awal sekali dibangun, itu kan mungkin nilainya sudah berubah karena penurunan dari kekuatannya. Ya, makanya kita perlu melakukan pengujian kekuatan kuat tekan beton. Ya. Nah, pengujian di sini ada 2 macam, ada non-destructive test atau NDT dan destructive test atau DT. Non-destructive test itu tidak merusak sampelnya, kalau destructive test tentu saja merusak sampelnya. Ini berikut ini adalah pengujian-pengujian yang relatif umum digunakan, yaitu yang pertama adalah hammer test. Hammer test dilakukan untuk mengetahui nilai mutu beton atau efaksensi beton. Ya, jadi salah satu teknik untuk mengetahui bangunan yang sudah berumur 50 tahun misalnya, itu masih layak digunakan, terutama kalau bangunan bertingkat ya. Itu ya kita membuat model bangunan tersebut ke dalam program ETAPS atau program yang lain, dan menggunakan nilai efaksensi berdasarkan hasil pengujian. Nanti dites apakah beban-beban yang saat ini bekerja, yaitu sustain load-nya itu sudah tidak memberikan overstress kepada komponen-komponen struktur seperti plat, balok, dan kolomnya ya. Jadi
Dengan demikian kita bisa mengetahui apakah bangunan yang sudah lama itu masih bisa mempertahankan fungsinya. Itu adalah hammer test ya, untuk mengetahui kuat tekan beton. Berikutnya adalah UPVT, Ultrasonic Pulse Velocity, merupakan sebuah pengujian menggunakan gelombang ultrasonik yang merambat pada beton untuk mengetahui nilai integritas beton. Ya, ini banyak sekali itunya, banyak sekali aplikasinya dari gelombang ultrasonik ini. Bahkan mungkin hampir semua peralatan testing itu menggunakan gelombang ultrasonik, kayak PIT test untuk mengecek keutuhan suatu tiang, yaitu pile integrity test, itu pakai ultrasonik. Kemudian PDA, pile dynamic analyzer, itu juga pakai ultrasonik. Berikutnya adalah cover meter. Ini seperti namanya, cover meter ini berfungsi untuk mengidentifikasi ketebalan dari selimut beton dan visualisasi tulangan pada beton. Jadi misalnya kita ditugaskan di suatu bangunan untuk mengecek apakah bangunan itu masih layak atau enggak, kan kita ingin mengetahui apakah kolomnya itu isinya berapa, kemudian covernya, beton deckingnya berapa sentimeter tebalnya, dan seterusnya. Itu dapat menggunakan alat cover meter. Berikutnya adalah pulse echo test. Pulse echo test merupakan sebuah pengujian untuk mengetahui kondisi dari integritas beton menggunakan alat pulse echo. Ya, integritas beton di sini adalah keutuhan dari beton. Jadi misalnya apakah ada retak, apakah retak pada suatu kolom atau pada suatu balok atau pada suatu dinding atau suatu pelat. Dan untuk mengetahui seberapa dalam retak itu, seberapa lebar retak yang ada, itu kita bisa menggunakan alat pulse echo test ini. Berikutnya adalah impact echo test. Impact echo test dilakukan untuk mendeteksi celah pada struktur bangunan serta ketebalan pada struktur. Ya. Jadi untuk mengetahui ketebalan pelat ini bisa dilakukan dengan impact echo test. Atau kemudian jarak antar bangunan ini juga bisa. Jadi misalnya setiap bangunan gedung itu kan selalu ada jaraknya ya. Tidak boleh bangunan gedung itu benar-benar berdempet dengan jarak yang minim, gitu tidak boleh ya. Jadi kalau ada peraturan mengenai gempa, gedung itu harus berjarak 10% dari tingginya. Jadi misalnya gedung tinggi 10 meter, itu 10%-nya adalah 1 meter. Jadi dinding satu gedung dengan dinding gedung yang lain itu minimal jaraknya adalah 1 meter. Ya, itu bisa, kalau ini 1 meter mungkin bisa diukur pakai meteran ya, tapi kalau ada gedung-gedung yang jaraknya terlalu dekat karena dia mungkin menghemat lahan dan sebagainya, itu bisa dilakukan dengan pulse echo test ini. Kemudian impact echo test adalah untuk mendeteksi, ini yang maksudnya yang tadi adalah impact echo test ya. Kemudian selanjutnya adalah Brinell test. Brinell test merupakan pengujian yang digunakan untuk menentukan kekerasan suatu material pada, bukan fondasi aja, ini pada seluruh bangunan ya. Jadi ini biasanya ini untuk mengetahui nilai dari modulus elastisitas dari material ya. Apakah baja, beton prategang, atau material yang lain. Sekarang ini kan banyak material-material yang selain dari 3 material utama sipil itu ya. Itu menggunakan Brinell test. Kemudian selanjutnya adalah core drill. Core drill merupakan sebuah pengujian yang dilakukan untuk
menggunakan sampel beton dari hasil pengeboran yang dilakukan. Sampel tersebut nantinya akan diuji di laboratorium untuk mengetahui kuat tekan beton. Nah, sekarang core drill itu sudah banyak digunakan pada jalan, yaitu untuk mengetahui kita mengambil sampel perkerasan jalan, kita bisa menganalisa komposisi dari campuran perkerasannya, apakah ada kekerasan aspal murni ataukah aspal beton dan sebagainya, itu bisa dilakukan dengan melakukan core drill. Selanjutnya adalah half cell potential test. Half cell potential test merupakan metode untuk mengetahui tingkat korosi pada besi tulangan beton. Ya. Ini umumnya bangunan-bangunan yang mempunyai kontak langsung dengan sulfur atau material-material yang bisa mengakibatkan korosi, sulfat dan sebagainya. Ya, tuh. Berikutnya adalah uji tingkat karbonasi beton, yaitu pengujian untuk mengetahui tingkat karbonasi yang ada pada beton bangunan agar dapat diketahui usia bangunan tersebut. Ya, uji karbonasi beton. Saya belum banyak punya materi mengenai ini, tapi sekarang ini banyak sekali pengetesan-pengetesan yang dilakukan dengan menggunakan alat uji karbonasi beton ini, terutama untuk bangunan-bangunan yang lama, bangunan-bangunan sejarah, dan sebagainya. Yang terakhir adalah uji verticality. Pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui presisi ketegangan bangunan yang menggunakan alat total station. Saya kira ini ada di lab kita ya, lab survei dan pemetaan. Kita punya alat total station. Nanti kamu kalau udah pernah praktek menggunakan alat total station itu bisa melakukan uji verticality dari suatu bangunan, yaitu tegak tidaknya suatu bangunan. Itu pengujian-pengujian yang dilakukan untuk mengetahui layak tidaknya suatu bangunan. Sampai di sini bisa dimengerti? Apakah ada pertanyaan? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan materi yang kedua ya. Oke, saya bisa dilihat materi saya yang berikutnya. Bisa, Pak. Ya. Kalau ini yang mengenai sifat mekanis material. Ada begitu banyak material di sekitar kita yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Tapi sebelum memanfaatkannya, diperlukan pemahaman terhadap sifat-sifat mekanis material yang akan membantu menjelaskan respon suatu bahan terhadap deformasi yang terjadi dan beban yang bekerja. Berikut ini 8 sifat mekanis material yang wajib diketahui supaya kita bisa memanfaatkan material yang ada di sekitar kita sesuai dengan peruntukannya. Ya. Yang pertama adalah kegetasan atau brittleness. Sifat ini menunjukkan tidak ada deformasi plastis sebelum suatu material mengalami kerusakan. Ya. Jadi yang dimaksud getas itu adalah material yang gampang patah. Ya. Kebalikannya dari sifat keuletan. Ya, jadi nanti ada sifat keuletan.
Dan yang pertama ini adalah sifat kegetasan. Material getas secara mendadak rusak apabila mendapat pembebanan dan rusaknya itu tanpa muncul tanda-tanda terlebih dahulu. Jadi langsung patah gitu aja. Material dengan sifat kegetasan ini tidak memiliki titik mulur atau proses penampang yang mengecil atau kekuatan patah. Beberapa contoh material yang memiliki sifat kegetasan antara lain semen cor, batu, besi cor. Material seperti ini menggunakan uji tekan untuk mengetahui kekuatannya. Ya, jadi material-material kalau besi cor itu mungkin gampang patah ya. Beda dengan besi yang dibuat di Krakatau Steel misalnya itu lebih ulet daripada besi cor tadi. Besi cor itu contohnya yang ada di pagar-pagar itu ya, material yang digunakan untuk pagar-pagar rumah yang banyak hiasan-hiasan itu adalah besi cor. Itu biasanya lebih gampang patah dan punya sifat kegetasan. Yang kedua adalah ketangguhan atau toughness. Sifat material ini memiliki keistimewaan yakni mampu menahan beban impak tinggi atau beban kejut. Ketika sebuah material mendapatkan beban impact, maka yang terjadi adalah sebagian energi dipindahkan dan sebagian energi diserap. Pengukuran ketangguhan ditentukan berdasarkan luasan di bawah kurva tegangan-regangan dan titik asal ke titik patah. Ya, jadi material yang tangguh itu intinya kalau diberi beban impact atau dipukul gitu ya, itu biasanya dia tidak banyak mengalami perubahan ya. Itu artinya dia tangguh ya. Selanjutnya adalah kekuatan atau strength. Sifat material yang satu ini ditentukan berdasarkan tegangan paling besar saat material mampu renggang sebelum akhirnya rusak. Material dengan sifat seperti ini tidak mempunyai nilai tertentu yang bisa mendefinisikan kekuatannya, sebab perilaku material berbeda baik terhadap pembebanan maupun beban. Ya, kekuatan itu biasanya dinyatakan dengan ya kalau kekuatan beton kan efisiensi gitu ya, mungkin yang banyak kita manfaatkan adalah seperti itu. Kekuatan baja dari FY-nya gitu ya. Selanjutnya adalah keuletan atau ductility. Ini adalah lawan dari kegetasan tadi ya. Lawan dari kegetasan adalah keuletan. Kalau kegetasan itu kalau di dalam grafik tegangan-regangan atau grafik moment dan curvature itu kalau grafik beban terhadap regangan, beban terhadap ledutan misalnya, beban terhadap perubahan bentuk. Jadi pada tahap awal diberi beban itu biasanya tidak terjadi respon yang berarti ya. Jadi materialnya tetap utuh. Tapi setelah terjadi kertaan, biasanya dia akan menurun sedikit, kemudian dia akan naik lagi, dan setelah itu akan mendatar. Material yang brittle itu diagram tegangan-regangannya dia adalah pendek itunya. Tetapi material yang mempunyai keulatan atau duktilitas yang tinggi, plateaunya itu panjang. Plateau adalah bidang datar ya. Bidang datar pada diagram tegangan-regangan setelah material itu mengalami kertaan atau setelah mengalami yield kalau pada baja. Jadi setelah yield dia akan mengalami yang namanya plateau tadi ya. Kalau yang brittle atau yang getas itu plateaunya pendek, tetapi material yang ulet
atau yang ductile itu plateaunya panjang. Bidang datar, garis datar pada diagram tegangannya itu adalah panjang. Berikutnya adalah kekakuan. Kekakuan atau stiffness. Sifat material ini mempunyai kemampuan renggang pada tegangan tinggi dengan tidak diikuti regangan yang besar. Kemampuan inilah yang disebut ketahanan terhadap deformasi. Kekakuan material adalah fungsi dari modulus elastisitas dengan simbol E. Jadi untuk menentukan nilai E, nilai modulus elastisitas itu, yaitu kita menentukan kekuatan atau stiffness dari material tersebut. Misalnya untuk mengetahui beton, ya kita melakukan nilai kuat tekannya. Kalau beton itu biasanya nilai E-nya adalah merupakan fungsi dari nilai kuat tekannya. Jadi E sama dengan berapa kali F aksen C gitu ya. Nah, itu sudah dipakai sebagai kebenaran yang umum, artinya peraturan-peraturan beton itu menerapkan nilai E berdasarkan fungsi nilai F aksen C-nya. Itu adalah kekuatan atau stiffness. Selanjutnya adalah elasticity atau elastisitas. Material yang mempunyai sifat elastisitas adalah material yang dapat kembali ke dimensi awal sesudah beban dilepaskan atau hilangkan. Ya, jadi ini kalau gampangnya adalah karet, kalau kita tarik dia akan kembali. Artinya karet mempunyai elastisitas yang baik. Ya, sebetulnya semua material mempunyai elastisitas umumnya, cuman nilai elastisitasnya itu berbeda-beda satu material dengan material yang lain. Mungkin kalau karet itu elastisitasnya tinggi ya, tapi kalau kamu bandingkan dengan besi, besi juga punya informasinya tidak sebesar kalau menarik karet ya. Lebih pada batas elastis. Material tidak lagi dibebani. Pengukuran terhadap kelenturan sesuai material. Suatu material sama seperti pengukuran terhadap teknik sipil ini, kita lebih banyak membicarakan lentur karena tidak ada material yang mempunyai yang kaku sama sekali ya, pasti ada mempunyai kelenturan ya. Makanya kalau kita di teknik sipil selalu mendesain material terhadap lentur. Kita cari momen lenturnya. Nah, itu tujuannya adalah apakah suatu pelat atau suatu sistem struktur, kolom, balok, dinding atau pelat itu mampu menahan momen lentur tadi. Ya. Yang terakhir adalah kelunakan atau malleability. Sifat kelunakan yang dimiliki oleh suatu material membuat material tersebut mampu mengalami deformasi plastis terhadap beban tekan sebelum akhirnya patah. Ya. Pada umumnya material yang sangat lihat juga mempunyai sifat cukup lunak. Ya. Jadi ini kelunakan ini nggak tahu kalau untuk teknik sipil tidak terlalu banyak digunakan ya. Kalau yang banyak digunakan untuk struktur tidak banyak, mungkin untuk geoteknik yang banyak ya. Geoteknik itu materialnya pada pengukuran terhadap kelunakan. Oke, itu kira-kira 8 sifat
material, sifat mekanis material ya, yang banyak kita temui di sekitar kita. Jadi dengan mengetahui sifat-sifat tadi, kita bisa memanfaatkan material-material mana yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Itu presentasi saya yang kedua. Barangkali ada pertanyaan atau ada komentar, silakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan materi yang ketiga. Ini sepintas saja. Ini adalah mengenai pengetesan-pengetesan untuk material beton dan baja, tapi pada struktur jembatan ya. Saya kira kita hanya melihat aplikasinya aja. Mengenai jembatannya ya kita aplikasikan ke bangunan gedung. Karena yang banyak dites di sini adalah korosi. Itu lebih banyak terjadi pada jembatan daripada pada bangunan gedung. Akhirnya ini saya sepintas saja, ini tinjauan pustaka mengenai keausan pada korosi pada daerah pasang surut pada bir di suatu jembatan. Ini proses korupsi, kita lihat reaksi kimianya. Kemudian proses korupsi pada beton bertulang. Material-material yang rusak seperti sulfat, terus klorida. Klorida itu asam ya, HCl itu ya. Korosi oleh sulfat, ini reaksi kimianya. Leaching atau lumer, yaitu peristiwa turunnya konsentrasi senyawa terlarut di sekitar daerah kontak baja beton. Ini cara melakukan kajiannya. Pengujian di lapangan, yaitu mengukur penetrasi karbonasi pada abutmen, pilar, dan gelagar, mengukur potensi tulangan baja pada abutmen, pilar, dan gelagar, mengukur resistivitas beton pada abutmen, pilar, dan gelagar, mengukur resistivitas air dan tanah, dan mengukur pH air dan pH tanah. Ini proses-proses penyelidikannya di lapangan yang bisa kita pelajari. Ini jembatan yang diamati, jembatan baja, tadi jembatan beton, jembatan baja. Instrumen dan sampel penelitian dalam mengumpulkan data pada pengkajian kerusakan beton bertulang akibat lingkungan korosif dan alat yang digunakan adalah sama, baik yang dilakukan di lab
laboratorium maupun di lapangan. Jadi di lapangan dan di laboratorium itu baik metode maupun alatnya adalah sama. Ini alat-alat yang digunakan. Sekarang penelitian di laboratorium, pengukuran mutu beton itu bisa dengan kuat tekan. Di sini dia pakai UTM, Universal Testing Machine. Kemudian pakai hammer test. Resistivity beton diukur dengan alat resistivity meter, dilakukan pada setiap sisi kubus beton dengan 3 kali pengukuran setelah direndam dalam larutan buffer pH 4, larutan NaCl 10% dan udara jenuh gas CO2. Oke, selanjutnya adalah karbonasi ya. Uji karbonasi ini adalah untuk mengetahui umur suatu bahan, apakah beton, termasuk baja juga bisa. Ini penyelidikan lapangannya, ini data-data yang diperoleh dari lapangan. Ini uji karbonasinya kita lakukan di bawah jembatan. Dan di abutment. Ini pengukuran dengan alat hammer test pada permukaan yang telah dihaluskan. Ini hammer test. Pembubuhan dengan pahat sebelum dilakukan pengujian dengan hammer test. Jadi kalau hammer test yang diuji kan kuat tekan betonnya ya. Jadi kalau ada finishingnya dibongkar dulu ya. Berarti ini finishingnya adalah dari pasangan batu lempengan. Jadi batu lempengannya dibongkar dulu. Dan setelah ketemu permukaan beton baru dilakukan hammer test. Ini hammer testnya dilakukan secara vertikal dan ini secara horizontal. Karbonasi, ini alatnya untuk mengukur karbonasi. Pengukuran karbonasi dilakukan dengan menggunakan larutan phenolphthalein dengan alat ukur side made, mistar sorong, palu dan paku. Karbonasi ditentukan dengan menyemprotkan larutan phenolphthalein yang apabila mengenai bagian yang telah mengalami karbonasi tidak akan menunjukkan warna merah. Pengukuran dilakukan pada bagian bawah dan atas abutmen, pilar, dan gelakar. Lokasi yang mau diukur bisa disemprot dengan larutan phenolphthalein tidak berwarna, lalu dilubangi dengan paku sampai diperoleh warna merah muda bila disemprot dengan larutan phenolphthalein. Kedalaman karbonasi
Kemudian diukur dengan side mate atau mistar sorong. Beberapa gambar berikut ini menunjukkan cara pengambilan data untuk memperoleh kedalaman karbonasi. Yang ini siapa ya? Dek. Enggak. Pengujinya Pak Jul. Pengujinya Pak Jul. Saya pembimbing. Terus siapa lagi? Sama Ibu Risma. Bu Risma. Bu Risma. Transportasi. Ibu sama manajemen MK. Oh, Bu Risma yang baru. Iya. Oh, bukan Bu Risma yang itu ya. Ya udah, di mana tempatnya? Di lantai 3, di ruang rapat JTS. Ruang rapatnya mana? JTS lantai 3, Oh, yang dekat tangga. kaca itu. Ya. Oh, ya udah, nanti saya ke situ 9:30 ya. Ya. 4 jam ini belum selesai ya. Ya, Kami sign dulu ya. Terima kasih, Pak. Nah, itu cara uji karbonasi. Nah, saya nggak tahu ya kita bisa melakukan ini atau enggak. Sebetulnya ini sangat sederhana, hanya cuman cairan penoftelinnya ini kita punya atau enggak. Nanti kita cek, moga-moga kita punya, sehingga dengan uji karbonasi itu kita bisa mengetahui usia suatu bahan, ya terutama beton ya, terutama beton. Selimut beton ini kita lakukan dengan cover meter, hard cover meter untuk mengetahui selimut beton, termasuk penulangannya ya. Penulangannya diuji juga dengan cover meter. Jadi misalnya kita sudah membangun kolom, itu kolomnya tulangan berapa itu dilakukan pengetesan dengan cover meter. Kemudian ini resistivity beton pada abutment. Resistivity dilakukan dengan tes resistivity. Resistivity itu adalah ketahanan beton ya. Pengukuran potensial tulangan baja. Ini tulangan baja, ini potensialnya gimana? Biasanya baja yang bagus, potensialnya masih bagus, tetapi baja yang sudah karatan biasanya potensinya rendah. Jadi sebetulnya ini untuk mengukur baik tidaknya suatu tulangan baja. Nah, ini tulangannya tentu saja harus dibuka dulu, dijiping dulu, dan nanti setelah selesai ya harus dikembalikan. Ya, dimana ini cukup sulit. Ini adalah pengukuran potensial baja tulangan dengan alat multimeter. Oke, setelah data-data diperoleh, kita lakukan analisa data, kita lakukan perhitungan standar deviasi, kemudian menentukan kekuatan tekan beton atau tau BM, itu dengan rumus sigma tau B dibagi dengan jumlah sampel. Ya, seluruh benda uji ya. Hasil pengkajian, ini data-datanya, mungkin nanti kita bisa tarik kesimpulan dari pengetesan-pengetesan itu ya. Intinya kita ingin mengetahui permasalahan yang kita hadapi terhadap bangunan kita. Mutu beton. Data yang didapat dari analisa mutu beton ada dua cara. Pengajuan kuat tekan, ini beton yang dibuat dengan K175, sebelum direndam itu kekuatannya 273 kg per cm persegi. Setelah direndam dia kekuatannya turun jauh ya, menjadi 102 kg per cm persegi. Yang beton K250 sebelum direndam 362, setelah direndam cuman 199, turun jauh ya. Beton K350 apabila direndam dia 455, tapi setelah direndam menjadi 347. Ya, dan seterusnya. Pengujian dengan alat hammer test. Sebelum direndam dan setelah direndam ada datanya, tapi pada umumnya setelah direndam kekuatannya berkurang. Ya, mungkin juga materialnya agak kurang kuat dalam ikatannya ya. Resistivity beton pada uji beton dan larutan buffer pH 4
dengan larutan NaCl 10%, maka lama umur perendaman nilainya semakin kecil dikarenakan lingkungan sekitarnya bersifat korosif. Ya, benda uji yang direndam dalam larutan buffer pH 4, nilai resistivity-nya ada sebagai berikut. Sebelum direndam, beton K75 790 ohm cm, setelah direndam 69 ohm cm. Ini turun jauh ya nilai resistivity-nya, ketahanannya. Beton K250 sebelum direndam 790, setelah direndam 153 ohm cm. Ya, jauh sekali. Jadi material direndam sama enggak itu kekuatannya berbeda sekali. Penyerapan air terhadap beton untuk beton K175 yang buffer itu tadi adalah 961, larutan NaCl 9,61, CO2 jenuh 9,61. Jadi ini untuk ini aja sih, untuk penataan aja. Ini adalah hubungan mutu beton dan penyerapan air. Ya. Jadi beton makin tinggi mutunya, penyerapan airnya makin bagus ya. Ini umur beton terhadap kedalaman karbonasi. Makin tua umur beton, makin tinggi kedalaman karbonasinya. Ya. Nah, selanjutnya penyerapan perendaman kecepatan penetrasi karbonasi terhadap perendaman beton dari umur 0 hari sampai 52 hari. Kemudian data hubungan umur beton dengan kedalaman penetrasi, kecepatan karbonasi per hari. Ini bisa dilihat. Makin tinggi mutu beton, kecepatan itunya makin tinggi. Ini hasil pengujian lapangan. Sebetulnya datanya hampir sama, hanya dalam bentuk yang berbeda. Kesimpulan dan saran, makin tinggi mutu beton, maka penurunan nilai resistivity akan makin sedikit. Kemudian kecepatan penetrasi karbonasi akan makin lambat dengan semakin tinggi mutu beton. Makin tinggi mutu beton dari benda uji yang direndam, maka hasil yang didapatkan dari pengujian kuat tekan hancur dengan alat UTM akan makin rendah penurunan kuat tekannya. Makin tinggi mutu beton dari benda uji yang telah direndam, maka hasil yang didapatkan dari pengujian kuat tekan permukaan dengan alat Hammer akan makin rendah penurunan kuat tekannya. Kesimpulan, penilaian kondisi terhadap beton jembatan yang didasarkan pada nilai resistivity menunjukkan bahwa jembatan yang lingkungannya cukup korosif, yaitu 48,6%, yang korosif 42,8% dan sangat korosif 8,6%. Jadi kita masih banyak jembatan yang lingkungannya cukup korosif ya. Jadi artinya harus dirawat dengan baik supaya dapat fungsi sesuai fungsinya. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap besarnya potensial tulangan baja, mana Pak Ilham? Tulangan beton pada jembatan telah diselidiki tidak memiliki kekebalan terhadap korosi. Ya, jadi tidak ada material yang imun atau kebal terhadap korosi. Semua material akan mengalami korosi apabila diberikan faktor-faktor yang membuat terjadinya korosi. Kecepatan karbonasi adalah 0,019 mm per tahun terjadi pada pilar. Pengujian yang telah dilakukan terhadap nilai karbonasi, tebal selimut beton, dan umur jembatan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Kecepatan karbonasi
adalah 0,019 mm per tahun terjadi pada pilar jembatan. Kecepatan penetrasi karbonasi untuk mutu beton yang lebih rendah dari K250, sedangkan mutu beton yang lebih tinggi dari K300 penetrasi karbonasi akan makin lambat. Jadi makin tinggi mutu beton, proses karbonasinya akan makin lambat. Hubungan penelitian laboratorium dan penelitian lapangan, hasil penelitian di laboratorium dengan informasi secara otomatis dapat mendukung data. Ya, jadi intinya di lapangan dan di laboratorium datanya bisa saling mendukung. Saya kira itu. Itu presentasi yang ketiga sudah saya selesaikan. Barangkali ada yang ditanyakan atau ada yang ingin ditanyakan kepada saya. Halo, Dari saya belum ada, Pak. gimana? Dari saya belum ada, Pak. Oh ya, ya sudah, enggak apa-apa. Ini untuk pengantar sebelum melakukan tes ya. Jadi nanti kalau kamu masuk tatap muka minggu keberapa itu, saya akan mengajak kamu ke lab bahan untuk melakukan beberapa tes. Pertama mungkin dengan saya, kemudian dengan Bu Diana dan dengan Pak Ujang ya. Jadi masih satu kali pertemuan, tapi untuk yang pengantarnya ini, yang 4 minggu ini saya sudah lakukan, saya sudah berikan materi saya selama 4 kali pertemuan. Dan ini saya kira sudah cukup ya. Jadi idealnya memang kelas LSGD ini mungkin separuh teori, separuh praktek gitu ya, supaya bisa mengerti. Dan kelihatannya lebih banyak teorinya daripada prakteknya, karena kondisi alat di kita ini ada alat yang belum pernah dipakai juga ada alat yang rusak total juga ada alat yang komponennya hilang ada alat yang alat bantunya sudah habis, itu juga ada. Jadi berbagai kondisi, harapan kami nanti setelah tatap muka kita bisa melakukan pengujian-pengujian laboratorium supaya bisa memperkuat teori-teori atau materi-materi yang sudah kita berikan selama ini, kalau saya selama 4 minggu ini ya. Bisa dimengerti? Bisa ya? Bisa, Pak. Ya. Ini karena materinya sudah habis dan kebetulan saya juga ada seminar PKL, jadi saya izin untuk mengakhiri kuliahnya sekarang. Nanti absennya diisi sama Raffi aja ya, Raffi. Ya, Pak. Ya, kamu isi absennya supaya intinya kita sudah melakukan pembelajaran. Selanjutnya minggu depan itu kan belum tatap muka ya. Mungkin Pak Ujang yang masuk. Nanti setelah tatap muka kita ketemu lagi ya untuk melakukan praktikum di lab. Gitu ya. Baik, Pak. Ya. Oke, kita cukupkan sekian. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa nyantol ya dikit-dikit ya apa yang tadi saya sampaikan. Dan harapan saya nanti kalau kita belajar di lab itu lebih banyak yang bisa kita pahamkan. Oke, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk meninggalkan Zoom meeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Perlu banyak. difoto enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu difoto enggak? Raffi, perlu difoto enggak? Boleh, Pak, mungkin untuk Ya, saya kok enggak ada ya? bentar, Pak. Aku kok enggak ada.
Tunggu. Saya kok nggak ada Raffi. Ya, foto dulu foto. Ya, saya foto 1, 2, 3. Sudah, Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi nanti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak, Terima Pak, terima makasih kasih. banyak, Pak. Ya, Yang selalu. dadah.